Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Para ustadz semuanya, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita kembali bisa bertemu di sini. Ya, mudah-mudahan teman-teman senantiasa istiqomah dalam sama-sama belajar ya terkait dengan aneka macam syariat Islam. Yang sedang kita belajar di sini adalah terkait dengan fikih muamalah. Ya, ini sebenarnya tidak banyak, kita target saya cuma 10 kali pertemuan dan ini pertemuan yang kelima. Dan ini adalah muamalah dasar yang memang sangat-sangat dasar, dan sebagaimana teman-teman sudah ikuti dari pertemuan 1 sampai 4, hampir semuanya ada di sekitar kita dan kita berhubungan dengan hal itu gitu. Jadi suatu hal yang selama ini biasa kita lakukan sehari-hari, dan mudah-mudahan dari teman-teman yang tidak hadir itu mereka sudah mengkajinya, ya, mempelajarinya dan berusaha untuk sama-sama mengamalkannya. Misalkan dalam bab masalah syirkah sebagaimana yang sekarang kita akan coba pelajari, ya. Jadi syirkah atau kerjasama usaha. Jadi kalau di kita kan istilah kerjasama usaha kan sifatnya umum ya. Jadi apa namanya, menjualkan barang juga itu kerjasama itu kan. Jadi misalkan si Fulan punya barang itu kan, Mas Ahmad Sulaiman menjualkan, oh saya kerjasama dengan si Fulan nih jualin barang, ya. Namanya sama, kerjasama itu kan, ya. Kemudian ini sama-sama bikin usaha misalkan, juga namanya kerjasama itu. Jadi di kosakata di Indonesia kan seolah tidak membedakan apa itu kerjasama berupa dia itu adalah maklaran ataukah kerjasama memang kerjasama usaha beneran itu, ya. Saya pernah ketemu dengan sahabat itu kan, ngobrol ya. Nah, dia bersirkah katanya dengan si Fulan itu kan, sirkah. Saya nggak nanya detail itu tentang sirkah seperti apa, ya. Cuma kebetulan saya ketemu dengan si Fulan itu, ngobrol-ngobrol nanya, oh katanya bersirkah dengan si Fulan ya. Iya itu kan, ya sekedar nanya-nanya doang itu kan seperti apa. Oh ternyata dia punya barang dan si Fulan menjualkan, nanti dia mendapatkan keuntung dari menaikkan penjualan harga barang tadi. Wah kalau seperti itu bukan namanya syirkah, itu maklaran itu, ya. Kalau syirkah itu tidak bisa model seperti itu. Jadi misalkan si Fulan punya barang 100.000 misalkan, dijualkan sama Mas Ahmad misalkan 120.000. Nah dia mendapatkan selisih 20.000, ya, itu bukan syirkah namanya, ya. Itu mungkin bisa dikatakan maklaran atau apa, ya. Jadi kalau syirkah itu ya pendapatannya berapa dikurangi dengan aneka macam biaya, baik biaya tetap maupun biaya operasional, kemudian ketemulah keuntungannya. Nah dari keuntungan itu ditentukan bagi hasilnya seperti awal, misalkan 50-50 atau berapa, baru seperti itu. Jadi kalau baru sebatas menjualkan kan ini untuk untung, sifatnya biaya operasionalnya gede itu kan. Jadi nggak mesti setiap penjualan dia mendapatkan keuntungan gitu. Baik, itu hanya sekedar prolog saja. Jadi pentingnya kita belajar masalah syirkah gitu kan. Nah terkait dengan bentuk perusahaan itu ada dua kemungkinan. Jadi, pertama ada perusahaan pribadi atau perusahaan bersama, ya. Jika perusahaan pribadi, maka ya ini kita tidak perlu dibahas lebih lanjut. Yang kita bahas itu kan syirkah, ya, kerjasama. Jadi maksudnya pribadi adalah kepemilikannya punya pribadi, ya.
terlepas jumlah karyawannya banyak atau tidak, kalau kepemilikannya pribadi ya itu perusahaan pribadi itu. Nah, kalau perusahaan bersama itu apa namanya, minimal 2 orang gitu ya, itu 2 orang, dan itu bukan pekerja tapi memang apa namanya, bersama-sama usaha tadi atau bersirkah tadi ya, itu sirkah ya. Jadi ini bukan gambaran dari berapa yang kerja ya, akan tapi lebih banyak kepemilikannya oleh berapa orang gitu. Jadi kalau kepemilikan walaupun karyawannya ribuan, tapi kalau memang kepemilikannya individu 1 orang, yaitu perusahaan pribadi. Jadi bukan sirkah ya. Pengertian sirkah secara bahasa untuk asal-satu filosofi, kalau itu isbah ini pasang ibadi itu layut tamizu wahidin anil akhir. Jadi sirkah menurut pengertian bahasa adalah mencampurkan 2 bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Ini pengertian bahasa kita sampaikan biar tahu filosofinya. Jadi ini mencampurkan ya. Jadi ketika dicampurkan itu sudah bisa tidak lagi terlihat bagian satu dengan bagian yang lainnya. Ya, misalnya kopi warnanya hitam, susu warna putih itu kan, ketika digabungkan itu putih enggak, hitam enggak itu kan, karena udah tercampur itu. Maksudnya nanti adalah ketika kita bersirkah itu, misalkan nih kita modalnya kebetulan dalam bentuk barang misalkan, atau dalam bentuk ketika sirkah misalkan dia punya keahlian dalam resep masakan ya. Misalkan Mas Ahmad itu ahli dalam resep masakan nih, buat masakan, kemudian bersirkah dengan Ustadz Hasan ya. Dan ketika sudah menyatu tadi, maka resepnya Mas Ahmad tadi bukan lagi otonominya dari Mas Ahmad ya, itu udah milik bersama. Jadi misalnya ketika nanti pecah ya, sirkahnya bubar selesai, itu nggak bisa diakuin lagi sebagai resepnya Mas Ahmad, itu udah punya bersama gitu. Jadi nggak bisa kemudian dijadikan resep rahasia, itu nggak bisa. Kalau udah bersirkah itu ya enggak gitu, wah ini resep rahasia warisan leluhur misalkan, nggak bisa. Tetap itu kalau udah bersirkah itu udah milik bersama gitu. Nah, ke secara syar'inya ya, istilah syar'inya ada pun menurut syariat, sirkah adalah suatu akad antara 2 pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan satu usaha atau bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi ini ada 2 pihak atau lebih, minimal 2 pihak. Makanya sudah kita bahas kemarin, kayak misalkan PT itu tidak secara ini aja nggak masuk ya, karena memang cuma 1 pihak saja, itu pihak pemodal saja ya. Jadi harus ada 2 pihak sirkah tadi, dan bersepakat untuk melakukan suatu usaha atau bisnis. Jadi memang sirkah itu ya tujuannya bisnis ya. Emang ini untuk bisnis gitu, bukan untuk apa namanya tolong menolong atau bukan, untuk bisnis itu. Maksudnya untuk bisnis itu ya mencari keuntungan secara materi tadi. Karena memang mencari keuntungan secara materi tadi, maka kemudian ketika kita cari rekan bisnis itu juga memang yang profesional ya, bukan hanya sekedar niatnya menolong saja. Wah, saya kerjasama dengan si fulan niatnya cuma nolong aja, daripada dia nganggur nggak ada kerjaan, tak ajak bisnis aja lah ya. Kalau mau tahu dia jangan dalam bentuk sirkah gitu ya. Demikian juga dengan organisasi yang memang non profit ya, nggak usah bikin kerjasama bisnis, memang niatnya adalah untuk ta'awun, untuk kerja saling tolong menolong gitu. Jadi memang sirkah itu ya memang untuk bisnis dan untuk meroleh keuntungan.
Itu. Kan ada beberapa organisasi yang sebenarnya dia nirlaba ya, tidak untuk mencari keuntungan, cuma dalam rangka untuk membantu anggotanya segala macam, dibentuklah badan usaha misalkan. Badan usaha di situ nanti hasilnya buat keuntungan bersama anggotanya itu. Banyak kan ya kurang begitu jalan kalau karena niatnya niat ta'awun gitu untuk kerjasama itu. Jadi beberapa yang saya ketahui ini nggak jalan. Kecuali memang badan usaha itu dikelola secara profesional, ada orang yang digaji di situ, ya memang itu jalan. Tapi kalau hanya sekedar untuk tolong menolong segala macam, jarang kalau saya lihat itu yang jalan ya. Hukum syirkah itu boleh ya. Ini dari pertama takrir Rasul, jadi memang Rasulullah itu mendiamkan, membolehkan terkait dengan orang bersyirkah. Jadi ini sudah terbiasa di zaman Rasul melakukan syirkah itu biasa, dan Rasulullah membiarkan hal itu ya. Dan yang kedua adalah ada sabda Nabi, jadi Allah Azza wa Jalla telah berfirman, jadi ini hadis qudsi ya, aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersyirkah ya, selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya ya. Kalau salah satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya ya. Jadi ini Allah yang berfirman ya. Jadi Allah ini ya adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersyirkah ya. Ini sebenarnya buat penguat buat kita ketika kita bersyirkah itu. Jadi kita bersemangat bersyirkah. Kenapa? Karena ada Allah sebagai pihak ketiga. Jadi seolah masuk syirkah itu. Ya, maksudnya apa? Gini teman-teman, kalau teman-teman misalkan kerjasama itu kan, kemudian ada pihak ketiga yang misalkan yang punya uang banyak misalkan, yang hartanya itu triliunan misalkan, masuk dalam syirkah tadi. Ya. Kira-kira senang nggak? Senang. Wah, senang itu, karena cari pemodal harus susah itu kan. Ini ada yang modalnya gede itu kan, duitnya nggak ada serinya misalkan, itu minta berapapun ada itu kan. Kita senang itu, ya. Dia siap menggelontorkan uang berapa saja misalkan. Wah, siap dengan senang hati itu kan. Ya. Nah, di sini Allah itu malah hadir gitu, ya. Jadi Allah itu kan yang punya segalanya itu kan, yang bumi dan langit itu kepunyaan Dia itu kan. Nah, Dia hadir bersama kita, bersama orang yang bersyirkah tadi. Ya. Jadi kalau yang punya harta banyak aja kita senang ya, misalnya kita bersyirkah dengan mereka, apalagi ketika Allah itu hadir, harusnya kita jauh lebih senang, jauh lebih pede gitu ya. Makanya ini salah satu jalan untuk syirkah itu, kita untuk usaha adalah syirkah. Misalkan ada orang punya kemampuan tapi tidak punya modal, misalkan ada juga orang yang punya modal tapi bingung mau buat usaha apa, itu dengan syirkah gitu. Nah, salah satunya itu caranya itu ya. Dan cuma ya tadi Allah itu ketika ikut di situ, hadir di situ, itu ya jelas Dia itu, Allah tidak membutuhkan keuntungan ya kan. Jadi nggak perlu keuntungan Allah itu. Cuma Allah itu punya syarat, selama yang salah satunya tidak saling berkhianat ya. Jadi kalau salah satu atau yang berkhianat, maka Allah akan keluar dari keduanya ya. Jadi salah satu resiko syirkah itu adalah khianat. Beberapa kasus saya temui orang-orang yang kerjasama usaha itu adalah khianat gitu ya. Jadi merasa misalkan, oh dia yang paling banyak berjasa, tapi kok ternyata bagi hasilnya menurut dia kurang gitu kan, akhirnya ya dia khianat gitu kan ya, melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam syirkah tersebut ya. Dan ujung-ujungnya kadang-kadang pecah gitu. Nah, dalam rangka untuk membedakan, jadi kita coba tengarai bedanya syirkah itu dengan
perseroan yang ala kapitalis ya. Jadi ini Ustadz Condro menyusun ada sekitar 10 perbedaannya antara syirkah biasa dengan syirkah kapitalis ya. Jadi jangan sampai kita niatnya adalah hijrah, niatnya kita bersyirkah, tapi ternyata masih kapitalis juga ya, ujung-ujungnya riba juga gitu kan ya. Karena banyak orang yang semangatnya semangat Islam gitu kan, cuma karena nggak tahu jalannya akhirnya kemudian nggak Islami juga gitu. Saya tadi malam ngobrol dengan pengusaha itu kan ya, dia niatnya bikin perumahan yang Islami itu kan. Nah, konsep menurut dia itu adalah tanpa bunga itu kan, nggak pakai bank segala macam itu. Jadi orang itu ngangsur ke dia. Cuma ketika angsurannya nggak jalan, ya harus sama-sama sepakat ini dihitung sebagai sewa ya, gitu. Sebagai sewa. Gitu. Jadi, itu masih kayak sewa beli itu. Ya. Semangatnya sudah, jadi semangatnya udah syariah gitu kan, tanpa bank gitu kan, tanpa riba gitu kan. Tapi ternyata ada beberapa sisi-sisi yang tidak syar'i di situ. Ya makanya ya kita semangatnya bersyirkah, tapi jangan sampai kemudian ternyata syirkahnya masih kapitalis itu ya. Yang pertama, di antara para pesyirkah harus ada pihak yang menjalankan usaha atau bisnis secara langsung dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi dari beberapa macam syirkah yang dari dalam Islam itu mutlak wajib adanya sang pengelola itu ada. Jadi nanti kita sampaikan ada beberapa macam tipe syirkah ya dalam Islam itu. Semuanya mewajibkan ada yang menjalankan usaha atau pengelola tadi ya, beda dengan kapitalis ya. Perseroan syariah tidak boleh hanya kumpulan pemodal saja sebagaimana dalam kapitalis ya. Jadi kemudian membuat badan hukum perseroan, selanjutnya yang menjalankan bisnisnya justru adalah pihak lain yang digaji untuk menjalankan perusahaannya sebagaimana yang biasa terjadi pada perseroan kapitalis. Jadi kalau di PT kan seperti itu. Jadi kan kumpulan para pemodal, kemudian mereka bersepakat untuk membentuk usaha, kemudian ada dewan direksi, dan dewan direksi memilih atau menunjuk dewan komisaris, kemudian menunjuk dewan direksi. Jadi ada yang diangkat gitu. Jadi dewan direksi bukan bagian dari ini pemilik modal, bukan, tapi dia diangkat, digaji ya, statusnya digaji untuk menjalankan bisnis gitu. Itu nggak boleh. Nah, bedanya itu. Kemudian yang kedua, semua orang yang telah berakad syirkah harus siap melebur menjadi satu, baik yang melebur itu adalah manusianya maupun modal yang disertakannya. Ya, tadi disampaikan filosofinya syirkah kan seperti itu ya, melebur ya. Ya. Jadi kalaupun modalnya misalkan ya modalnya dalam bentuk rumah atau mobil misalkan, yang kemudian sebenarnya modal dalam bentuk barang itu kan tidak boleh, cuma bisa jadi boleh ketika diuangkan, jadi dinilai dengan uang. Jadi misalkan modal mobil, nanti mobilnya dinilai pasaran itu harganya berapa itu kan ya. Kemudian atau modalnya rumah misalkan, itu bisa dinilai dengan uang gitu. Jadi aslinya modalnya adalah uang gitu kan. Cuma kalau barang itu harus diuangkan atau dinilai dalam bentuk uang gitu. Nah, ketika sudah melebur tadi, yang kita urusin bukan barang yang kita jadikan modal saja. Jadi memang awal yang kita modalnya adalah mobil misalkan, yang kita perhatikan itu mobil kita saja misalkan, dilus-lus, dilapis tiap hari, yang lainnya itu enggak seperti itu ya, karena memang sudah melebur gitu. Nah, dalam perseroan kapitalis, peleburan itu hanya dilihat sebatas modal yang disertakan. Hubungan mereka hanya sebatas hubungan bisnis yang bersifat material saja. Ya. Jadi dalam kapitalis ya tadi, yang penting itu modalnya dimasukkan, ya, kemudian ya hubungannya adalah hubungan bisnis. Yang dilihat adalah modal saja, materi saja. Ya. Kemudian siapa saja yang memiliki modal yang besar, maka mereka bisa ditarik untuk masuk dalam perseroannya tanpa mempertimbangkan karakter, akhlak, kepribadian dan sebagainya. Ya.
dalam kapitalis yang dilihat adalah jumlah modalnya tadi, nggak dilihat karakternya seperti apa, dan mereka harus mengikuti yang modalnya paling besar itu. Jadi kalau misalkan ada beberapa orang bersirkah dalam kapitalis, misalkan yang satu punya kepemilikan sampai 51% misalkan, maka yang 51% tadi itu berkuasa penuh atas perseroan tersebut dalam kapitalis. Keputusan apapun dari sang pemilik modal tadi itu harus diikutin, termasuk pengangkatan dewan direksi segala macam itu harus diikutin gitu. Perkara kemudian itu baik atau tidak itu nggak masalah, profesional atau enggak itu nggak masalah gitu. Misalnya dia mengangkat karena mungkin modalnya ada 51%, misalkan dia minta anaknya jadi dewan direksi misalkan, harus diikutin. Kenapa? 51%. Nah, dalam Islam itu nggak seperti itu, nggak seperti itu. Jadi yang punya modal 10 juta dengan 100 juta itu suaranya itu sama-sama dimanusiakan itu. Tidak serta-merta kemudian yang modalnya paling banyak itu paling berpengaruh dalam syirkah tersebut. Nah, jika ada modal dalam bentuk barang, harusnya dileburkan sebagai milik bersama seluruh anggota syirkah dan tidak boleh dipandang sebagai milik persirkah yang menyertakannya. Tadi sampaikannya. Jika syirkah itu bubar, misal rugi, maka barang itu harus siap untuk dijual dan hasilnya dibagi sesuai dengan persentase modal awalnya. Ya. Jadi misalkan ada orang bersyirkah itu kan, tadi punya karena mungkin dia tidak punya uang tunai, dia berikan misalkan barang berupa misalkan mobil gitu kan sebagai modal itu kan, maka mobil tadi dinilai sesuai dengan harga biasa standar, bukan harga dimahal-mahalin itu kan ya. Jadi misalkan Xenia 2008 itu kan, oh ini saya modal mobil nih ya, Xenia 2008 ini dinilai 200 juta ya. Itu kan pasaran kan berapa itu kan, ya sesuai dengan harga pasaran gitu ya. Nah, tapi misalkan rugi, maka kemudian itu harus dijual barangnya. Jadi sisa barang yang ada tadi kan dijual, diuangkan, nanti dikembalikan sesuai dengan persentase modal awalnya. Itu. Jadi misalkan modal awalnya adalah 80 juta itu kan, ketika yang satu modal awalnya 20 juta misalkan ya, ketika bubar rugi itu kan ternyata sisanya tinggal 50 juta misalkan, ya dibagi dengan persentase tadi ya, berarti 80 itu 80% dari 50 juta ya, itu berapa? 40 juta itu kan, yang satu 10 juta gitu. Jadi sistem persentasenya itu nggak bisa, oh ini kebetulan mobilnya nggak masih ada kemudian diambil lagi, nggak bisa ya, harus dijual dan kemudian dibagikan sesuai dengan persentase modalnya. Makanya kemudian barang misalkan seperti rumah juga tidak boleh disyirkahkan dalam bentuk sewa saja, yang besarnya sewa dianggap sebagai penyertaan modal awalnya. Jadi misalkan mau bersyirkah bikin usaha apa misalkan betul kantor misalkan, kebetulan punya rumah, ini rumah saya syirkahkan ya dalam bentuk sewa misalkan. Jadi misalkan setahun itu 20 juta, saya sewakan selama 2 tahun, jadi modal saya itu 40 juta misalkan ya. Itu nggak boleh seperti itu, karena sewa itu kan perpindahan manfaat, sementara dalam syirkah itu penyerahan modal gitu. Makanya ketika bubar itu repot kalau dalam bentuk sewa, iya kan. Misalnya baru 1 tahun kena pandemi misalkan bubar misalkan, dia enak itu masih masih punya rumah, nggak ada rugi, nggak ada apa itu kan. Kalau dia modalnya dalam bentuk sewa rumah tadi gitu. Makanya sewa tadi, entah itu rumah atau mobil dan segala macam, tidak bisa dijadikan sebagai modal gitu. Kemudian
suara mengikuti manusianya, bukan mengikuti modalnya, sebagaimana yang ada dalam persyaratan kapitalis. Ya tadi disampaikan ya, dalam syirkah Islam itu maka yang modalnya 100 juta dengan yang 10 juta sama dari sisi suaranya. Itu tidak bisa kemudian yang 100 juta itu mendominasi yang lain ya, yang 10 juta misalkan, nggak bisa. Jadi setiap pengelola memiliki suara yang sama walaupun modal yang dikeluarkan itu berbeda-beda. Nah ini berbeda dengan tadi kapitalis ya. Jadi prosedur saham itu yang mengendalikan perusahaan tersebut gitu. Jadi yang paling banyak modalnya maka yang paling harus didengar suaranya. Nah ini yang di dalam kapitalis. Dalam Islam tidak seperti itu. Ya. Kemudian yang kelima, seluruh peserta adalah pemilik perusahaan. Ya. Jadi bagi kita nih modal berapapun, bahkan yang tidak bermodal itu adalah pemilik perusahaan. Misalkan syirkah mudharabah itu kan bisa yang satu pemodal, yang satu pengelola itu kan. Artinya pengelola kan boleh jadi tidak memberikan modalnya itu kan. Jadi walaupun tidak memberikan modalnya, maka sebagai peserta dia sebagai pemilik perusahaan. Nggak bisa kemudian yang pemodal tadi, apalagi syirkah yang mudharabah, berwenang penuh atas pengelolaan ini, tidak bisa. Itu. Misalkan nih sang pemodal tadi minta apa namanya si karyawan itu dipecat misalkan, itu nggak bisa. Bagi pengelola memiliki kewenangan, hak dan kewajiban yang sama ya. Walaupun dalam pelaksanaan ada pembagian tugas harus dipandang sebagai cara untuk memudahkan menjalankan perusahaan saja. Jadi kalau dalam syirkah Islam itu maka pengelola tadi punya kewenangan dan kewajiban yang sama ya. Jadi mereka ya, pengelola tadi ini juga bertanggung jawab atas semua pengelolaan bisnis tersebut, baik dari sisi marketingnya, dari sisi produksinya, dari sisi SDM-nya ya, keuangannya, semuanya bertanggung jawab ya. Nah, kalau ada pembagian tugas itu sifatnya cuma untuk memudahkan saja, tapi tidak boleh lepas dari tanggung jawab gitu. Jadi misalnya penjualan jeblok gitu, wah itu kan urusannya marketing, itu bukan urusan saya itu kan. Wah ini keuangannya berantakan misalkan, wah itu mah bagian keuangannya, saya mah bagian yang lain. Itu nggak bisa seperti itu. Itu harus tanggung jawab itu. Hakikatnya mereka memiliki tanggung jawab yang sama untuk semua bagian, baik itu masalah keuangan, pemasaran, produksi, SDM dan sebagainya. Ya, ini dalam syirkah Islam. Ya. Kemudian poin yang keenam, setiap keputusan yang dibuat harus disepakati oleh seluruh pesyirkah dan harus bersifat mufakat. Ya, jika ada satu anggota syirkah yang tidak setuju, maka keputusan itu tidak boleh dilaksanakan walaupun yang tidak setuju itu penyataan modalnya sangat kecil ya. Jadi ketika kita bikin syirkah itu, maka keputusannya harus sepakat, semuanya mufakat ya. Tidak bisa kemudian voting misalkan atau apa, tidak bisa. Ini memang sebuah kesepakatan ya. Dan ini tidak berpengaruh terhadap besarnya modal. Jadi modal kecil atau besar sama harus diorangkan di situ. Ya. Jadi misalkan mereka berserikat sepakat bikin usaha, misalkan warung makan misalkan, dan mau usahanya hanya sekitar warung makan itu kan. Misalkan ada, oh ini kan ada sisa modal nih, gimana kalau yang ada uang nganggur nih, sebagian kita putar buat usaha laundry misalkan ya. Yang satu sepakat, yang satu enggak, maka nggak boleh jalan ya. Harus yang disepakati tadi bisnis warung makan, ya warung makan saja ya. Kalau ini seperti itu kalau dalam syirkah itu. Dalam persaingan kapitalisme, keputusan ditentukan oleh pemegang saham mayoritas ya. Jadi maksudnya
di kapitalis kan seperti itu ya. Jadi jika satu orang menguasai 51% saham, maka apapun yang diinginkan harus disetujui oleh perusahaan tadi. Ya. Jadi semua kebijakan itu mengikuti yang punya modal paling banyak, apalagi yang di atas 51%, itu harus diikuti kebijakan apapun itu. Ya. Oh iya, terkait dengan yang syirkah ini ya. Jadi maksudnya keputusan-keputusan yang memang yang prinsip ya. Jadi nggak semua kemudian semua keputusan dirapatkan harus sepakat, enggak gitu kan. Jadi keputusan-keputusan yang sifatnya prinsip saja gitu. Jadi hal yang sifatnya teknis yang sudah diberikan masing-masing job, misalkan ada job SDM misalkan ya, dia sepakat untuk mencari karyawan misalkan dengan kriteria seperti ini, ya sudah, tinggal dia menjalankan jobnya saja. Enggak kemudian ketika dia sudah menjalankan jobnya kemudian dia minta kesepakatan dari yang lainnya, ya usah, ini kan yang penting udah menjalankan jobnya tadi itu kan. Jadi hal yang sifatnya teknis ya itu memang dibiarkan saja. Berarti nggak semua keputusan yang sifatnya teknis itu kemudian harus dirapatkan, harus mufakat itu. Kalau seperti itu kan kapan kerjanya itu? Ya. Kemudian yang ketujuh, jika ada penambahan modal baru atau masuknya pesyirkah baru, harus disetujui oleh seluruh anggota syirkah. Jika ada yang tidak setuju, maka tidak boleh diterima. Ya. Jadi kayak misalkan ya apa namanya, Ustaz Ahmad, Hasan, Ustaz Ojon bikin syirkah nih bertiga itu kan. Ya. Kemudian udah jalan tuh, datang Mas Supri gitu kan. Saya ikutan dong gitu kan. Ya. Ngomongnya ke Mas Hasan gitu kan. Ya udah masuk aja nggak apa-apa gitu. Tapi Mas Ahmad gak setuju, ya nggak bisa. Ya, nggak bisa. Dan kalaupun bisa itu, maka itu harus tutup buku dulu dan kemudian jadi syirkah yang lama itu ditutup itu cirinya dengan tutup buku ya, kemudian bikin akad syirkah baru gitu. Jadi tutup buku itu kan dihitung nanti laba ruginya segala macam, dihitung berapa itu kan, termasuk sisa modalnya berapa ya, dan dihitung semuanya kalau tutup buku itu ya. Jadi ada penambahan modal atau tidak, atau ada keuntungan mau dibagi atau bagaimana itu kan ya, dan kemudian bikin syirkah baru gitu. Jadi nggak tiba-tiba kemudian langsung masuk, enggak ya, dalam syirkah itu. Nah ini beda dalam kapitalis. Dalam persaingan kapitalisme itu untuk menambah modal baru tinggal menjual saham perusahaan kepada siapa saja dan di mana saja, bahkan ke seluruh dunia ya. Jadi kan bisa dengan jual beli saham itu ya. Dalam syirkah tidak bisa gitu kan. Misalnya Mbak Ahmad punya saham misalkan 10 misalkan, masing-masing saham itu 10 juta misalkan. Ustaz Hasan punya saham misalkan sama 10, masing-masing 10 juta itu. Kemudian Mas Ahmad butuh duit nih 20 juta, dijual lah sahamnya misalkan Ustaz Ojon misalkan ya. Ini tidak bisa seperti itu kalau dalam syirkah Islam ya. Kalau dalam kapitalis boleh-boleh saja, tidak masalah. Kemudian yang 8, jika ada salah satu persyirkah yang tidak setuju dalam sebuah pemufakatan dan yang lain setuju, maka perseroan itu harus dibubarkan ya. Jika para persyirkah yang setuju ingin tetap menjalankan permufakatannya, maka harus dibuat perseroan baru dengan akad syirkah yang baru pula. Ini melanjutkan yang tadi, jadi harus mufakat gitu. Ketika mau lanjut ya, yang satu setuju, yang satu ya itu bubarkan. Misalnya yang setuju tadi mau lanjut ya bikin akad syirkah yang baru gitu, perusahaan yang baru misalnya situ, kalau dengan brand yang baru juga ya. Dalam persaingan kapitalis keputusan tetap mengikuti suara mayoritas. Ini yang agak berbeda dengan kapitalisme tadi ya, itu nggak ngaruh gitu kan. Jadi kalau yang mayoritas sepakat ya tetap jalan kalau dalam kapitalisme.
Jika para perseroan yang tidak setuju itu suara minoritas, kesepakatan mayoritas tetap harus dilaksanakan oleh perusahaan. Ini kalau dalam kapitalis. Dalam Islam tidak seperti itu. Kemudian yang 9, status perusahaan syirkah tidak boleh bersifat tetap selamanya, sebagaimana badan hukum persaingan kapitalisme yang bersifat permanen. Ya. Keberlangsungan persaingan syariah dikembalikan kepada kesepakatan seluruh anggota yang bersyirkah. Ya. Jadi kan misalkan bersyirkah, kita bikin perumahan ya, sampai ini selesai, perumahan ini selesai misalkan. Ya sudah, sampai situ saja gitu. Kalau nanti mau bikin perumahan baru lagi ya tinggal bikin akad baru lagi aja. Ya. Jika mereka ingin perusahaan tetap ada, maka perusahaan itu akan tetap ada. Kalau dalam kapitalisme seperti itu. Jika mereka ingin bubar, maka perusahaan itu harus bubar, akan sesuai dengan kesepakatan para persyirkahnya. Ya. Jadi boleh kemudian dalam syirkah itu ada tenggang waktunya, kapan mau usaha ini, atau ada batas-batasnya lah. Kemudian 10, pembagian keuntungan mengikuti kesepakatan, bukan mengikuti besarnya persentase modal yang disertakan, sebagaimana dalam perseroan kapitalisme. Ya. Jadi kalau dalam syirkah Islam itu kan pembagian keuntungan tadi sesuai dengan kesepakatannya. Ya, misalkan ada syirkah mudharabah, yang satu urun modal, yang satu adalah keahlian misalkan untuk mengelola. Maka keuntungannya terserah itu kan. Bisa 40-60, 50-50, 60-40, atau 70-30, ya boleh-boleh saja, itu sah. Gitu. Kemudian hak untuk mendapatkan persentase keuntungan didasarkan atas tenaganya saja, modalnya saja, atau kedua-duanya. Ya, ini masalah teknisnya itu bisa seperti itu. Ya. Dalam hal kerugian, pembagiannya didasarkan pada persentase modal yang disertakan. Jadi kalau kerugiannya itu ini sesuai dengan modalnya. Ya. Kalau tadi keuntungan itu sesuai dengan kesepakatan, kalau kerugian sesuai dengan besarnya modal. Ya. Bukan sesuai dengan kesepakatan, tapi sesuai dengan besarnya modal. Kalau kerugian. Ya. Untuk yang tenaga saja tidak ikut menanggung kerugian, karena sudah rugi waktu dan tenaga yang telah dicurahkan untuk menjalankan perusahaan dan tidak berhak mendapatkan gaji. Jadi kalau misalkan contoh syirkah mudharabah dengan satu modal, memberikan modal, yang satu adalah tenaga misalkan, udah jalan misalkan selama 6 bulan, tiba-tiba pandemi bangkrut misalkan, maka kerugiannya itu hanya menimpa si pemilik modal saja. Ya. Yang tenaga tadi itu tidak boleh dibebani kerugian. Ya. Kecuali memang ada penyimpangannya yang dilakukan oleh si pengelola tadi. Ya. Tapi selama tidak ada penyimpangan, itu sesuai dengan koridor yang ada, maka kerugian tetap pada pemodal saja. Wah, itu enggak adil dong. Ya, sebenarnya adil. Kenapa? Karena si pengelola tadi itu tidak mendapatkan gaji. Dia sudah mengeluarkan usaha tapi tidak mendapatkan gaji, dan kemudian karena rugi ya dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, dia ruginya di situ, rugi waktu, rugi tenaga. Gitu. Ya itu kira-kira sekitar 10 perbedaan antara perseroan dalam Islam dan perseroan dalam kapitalis. Ya, mudah-mudahan kita bisa membedakannya sehingga ketika kita bikin syirkah ya tidak kemudian terjebak dalam gaya-gaya kapitalis itu. Kemudian untuk rukun-rukun syirkah itu ada 3. Ya. Pertama adalah dua pihak yang berakad ya. Yang kedua adalah objek akad. Ya. Jadi kalau objek akad itu kan untuk syirkah itu adalah amal dan atau modal. Ya. Jadi yang penting itu amalnya, bisnisnya gitu. Dan atau modal, artinya modal itu nggak harus ada gitu. Ya. Jadi bisa amal, bisa juga amal dengan tambahan modal gitu. Itu objek akadnya. Nah. Kemudian sikot. Jadi kalau yang pertama sama yang ketiga kan kurang lebih hampir tiap amalah sama ya.
ada dua pihak yang berakad dan kemudian sikut akad. Yang membedakan biasanya dalam muamalah adalah objek akadnya tadi. Ya, jadi kalau jual beli adalah apa namanya, perpindahan kepemilikan barang ya, objeknya barang gitu kan. Kalau sewa menyewa adalah manfaat. Nah, kalau syirkah ini adalah objek akadnya amal atau bisnis tadi, pekerjaan. Kemudian macam-macam syirkah. Jadi syirkah itu kalau digolongkan ada dua macam. Pertama adalah syirkah amlak, yang kedua syirkah akad. Syirkah amlak itu adalah kepemilikan bersama oleh dua pihak atau lebih atas suatu barang yang diperoleh melalui salah satu atau sebab kepemilikan seperti hibah, jual beli, waris dan sebagainya. Ya. Jadi misalkan nih Mas Ahmad sama siapa ponakannya Sahril dikasih sama apa nih, kasih motor ini buat barengan ya, yang dipakai, itu syirkah amlak itu. Atau anak kakak beradik misalkan lagi kuliah bareng dikasih motor misalkan sama orang tuanya, ya itu kepemilikan bersama gitu kan, ya atas motor tadi, ya. Atau dikasih rumah misalkan itu untuk dipakai misalnya, itu masih kepemilikan bersama atau syirkah amlak di sini. Ya, misalkan rumah waris itu belum dijual misalkan, itu masih kepemilikan bersama. Tapi kalau kemudian harta yang ada tadi dibisniskan, misalkan punya rumah kemudian dibisniskan, maka syirkahnya berubah jadi syirkah akad gitu. Nah, syirkah akad adalah akad antara dua pihak atau lebih dalam pekerjaan atau amal dan atau modal mal untuk memperoleh keuntungan. Ya. Jadi yang nanti kita pelajari ini adalah syirkah akad ya, syirkah bisnis gitu. Nah, syirkah akad ini ada 5 macam ya. Pertama adalah syirkah inan, kedua abdan, 3 mudharabah, 4 ujuh, dan kelima adalah mufawadah ya. Untuk syirkah inan itu adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi kerja dan modal ya. Jadi misalkan Ustadz Hasan sama Ustadz Ojon itu bentuk usaha ya, masing-masing memberikan modalnya, misalkan modal sama-sama 10 juta misalkan, juga sama-sama kerja, itu namanya syirkah inan ya. Nah, modal itu harus berupa uang ya. Untuk barang misalkan rumah tidak boleh dijadikan modal syirkah kecuali jika barang itu dihitung nilainya pada saat akad ya. Jadi ini berlaku umum ya, baik untuk semua syirkah sama ya. Jadi modal itu harus berupa uang cash, uang. Dan kalau dalam bentuk barang harus dinilai ya, dinilai sesuai dengan atau diuangkan sesuai dengan nilai dari barang tersebut ya, dihitung pada saat akad tadi ya. Jadi kalau gambarnya seperti ini, jadi pengelola dan pemodal ketemu pengelola dan pemodal untuk menjalankan proyek bisnis syariah ini, inan ini ya. Nah, untuk pembagian keuntungan berdasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha syarik berdasarkan porsi modal. Jadi tadi sebenarnya untuk syirkah inan tadi porsi modalnya nggak harus sama. Jadi yang satu bisa 10 juta, yang satu 100 juta, itu boleh ya, tidak harus sama. Nah, untuk kerugian nanti ditanggung ini sesuai dengan persentase masing-masing modal tadi ya. Kalau untuk keuntungan sesuai dengan kesepakatan ya. Untuk kerugian sesuai dengan porsi modal ya, dalam hadis dikatakan, jadi kerugian didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka ya. Kemudian syirkah abdan. Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal ya. Jadi hanya memberikan kontribusi ya, kemampuan dia, skill dia, keahlian dia dalam bentuk pikiran, aktivitas fisik dan sebagainya ya.
Jadi kontribusi kerja dapat berupa kerja pikiran seperti penulis ataupun kerja fisik, ya seperti pekerjaan tukang kayu, supir, pemburu, nelayan dan sebagainya. Tidak disyaratkan kesamaan keahlian, boleh berbeda profesi, ya, jadi boleh misalkan terjadi berbeda tukang kayu dan tukang batu misalkan. Jadi yang satu misalkan arsitek, yang satu teknik sipil misalkan boleh, ya tidak harus dengan profesinya sama, ya. Yang satu ahli marketing, yang satu ahli bikin barangnya misalkan, itu boleh, ya. Jadi sekali tidak harus dengan profesi yang sama, yang penting bersedekah itu, ya. Dan ini bedanya dengan Inan tadi, ini nggak pakai modal, ya. Apakah ada kerjanya nggak pakai modal? Ada, banyak gitu. Kemudian skema syirkah tadi adalah pengelola ketemu pengelola untuk menjalankan bisnis syariah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian pembagian keuntungannya, ya disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan yang halal, tidak boleh berupa pekerjaan yang haram, misalkan merampok, membunuh, berburu babi hutan, ya dan sebagainya. Ya, jadi syirkah tadi syirkah yang memang dihalalkan, boleh. Gitu. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan. Nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha atau syarikat. Jadi tadi kesepakatan ya bentuk keuntungan sesuai dengan kesepakatan ya. Kemudian yang ketiga syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah ini adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan satu pihak memberikan kontribusi kerja atau amal, sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal, ya. Dalam syirkah ini kewenangan melakukan tasarruf hanya menjadi hak pengelola atau mudharib. Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasarruf. Paham ya? Jadi dalam syirkah mudharabah ini yang namanya pemodal itu nggak boleh turut campur dalam urusan bisnisnya, nggak boleh. Jadi yang berhak turut campur dalam masalah bisnis tadi adalah pengelola. Pemodal itu nggak boleh cawe-cawe di situ. Sudah percayakan saja pada pengelola, biar pengelola yang jalankan. Nah, namun pengelola tadi terikat dengan syarat yang ditetapkan pemodal. Jadi cawe-cawenya pemodal itu disyarat di awal. Ya. Jadi misalnya saya kasih uang itu kan, untuk usaha minimarket misalkan. Tapi syaratnya nggak boleh jualan miras misalkan, ya. Atau misalkan ini nggak boleh diutangin ya, misalkan nggak boleh ada yang kasbon misalkan. Kalau udah sepakat seperti itu boleh, gitu, ya. Jadi sang pengelola tadi nggak boleh kemudian ngutangin, itu nggak boleh, karena udah kesepakatan di awal gitu. Nah, sang pemodal tadi nggak boleh turut campur di pengelolaan. Jadi misalnya, wah ini misalnya dia kurang suka dengan salah satu karyawannya, ngomong pada pengelola, tolong yang itu dipecat lah, orangnya jutek misalnya, itu nggak bisa, ya. Harus itu pengelola yang memutuskan itu, ya. Jadi pemodal itu cuma lewat di syarat di depan aja, misalkan kasih modal nih buat dagang itu, tapi syaratnya dagang itu nggak boleh melewati laut misalkan, itu boleh. Jadi dia hanya melakukan aktivitas perdagangan yang tidak lewat laut, itu boleh melakukan usaha, tapi misalkan nggak boleh untuk jualan ikan asin misalkan, itu boleh saja, itu disyarat di awal itu. Nah setelah udah sepakat tadi, maka pemodal nggak boleh cawe-cawe terhadap urusan bisnis tersebut. Apapun itu saja. Apa? Apapun itu. Iya. Nah, ini ada beberapa macam skema terkait dengan mudharabah. Itu ada beberapa modal ya. Pertama adalah pemodal ketemu pengelola, ini yang modal pertama ya. Jadi misalkan Ustadz Hasan punya duit banyak, nganggur itu kan, bingung usaha apa itu kan, ya, ketemu Ustadz Ahmad itu kan, ya, bikin syirkah, itu boleh ya. Itu model yang pertama ya. Kemudian model yang kedua adalah satu pemodal, satu pengelola dan pemodal ya. Jadi satu pemodal murni nih,
misalnya tadi Ustadz Hasan sebagai pemodal murni, ya. Mas Ahmad juga selain di pengelola dia juga punya modal, ya, itu boleh. Jadi Mas Ahmad selaku pengelola merangkap pemodal juga. Ini model yang kedua, itu boleh. Atau yang ketiga, ya, jadi pemodalnya lebih dari satu misalkan. Jadi yang percaya ke Mas Ahmad itu nggak cuma Ustadz Hasan aja, Ustadz Ozan juga percaya itu kan, ngasih modalnya juga misalkan, ya. Kemudian Mas Ahmad juga tadi dia juga selain pengelola juga pemodal juga, itu boleh, ya. Jadi pemodalnya lebih dari satu itu boleh. Nah, masalah keuntungan, pembagian keuntungan dalam syirkah mudharabah, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola modal, sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Ya. Jadi keuntungan sesuai dengan kesepakatan, ya. Sementara kerugian sekali lagi dibandingkan pada pemodal, bukan pada pengelola. Namun pengelola modal turut menanggung kerugian jika kerugian itu terjadi karena kesengajaannya atau karena melanggar syarat-syarat ditetapkan oleh pemodal. Ya. Jadi misalkan untuk usaha dagang misalkan udah disyaratkan nggak boleh melewati laut misalkan karena takut tenggelam itu. Ternyata melewati laut itu dan tenggelam misalkan. Ya. Ya itu berarti keterlaluan dia. Maka pengelola tadi ya ikut menanggung kerugian karena memang kesalahan dia. Gitu. Atau misalkan usaha roti misalkan udah kasih modal itu kan udah bikin adonan itu kan ternyata adonannya ditinggal itu kan nggak diterusin itu rugi itu kan ya ini berarti memang pengelolanya gitu. Ya. Kemudian syirkah wujuh ya. Syirkah wujuh adalah syirkah yang didasarkan pada wujuh atau kedudukan, ketokohan atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Ya, keahlian dalam masalah bisnis ya. Terdapat dua bentuk model syirkah wujuh. Yang pertama syirkah wujuh termasuk kategori syirkah mudharabah. Ya. Yang kedua syirkah wujuh yang termasuk kategori syirkah abdan. Ya. Maksudnya gimana? Contohnya gini, ya model satu ya. Ada pemodal, ada pengelola, ada pengelola. Ini kan syirkah mudharabah ya. Ya. Ini kemudian jadi syirkah wujuh ketika memang sang pemodal tadi itu melihat sisi pengelola tadi memang ada ketokohan di situ, artinya apa namanya pengelola tadi pemodal tadi percaya dengan sang pengelola tadi, ya. Wah dia pengelola itu memang wah dia mah memang ahli dalam masalah bisnis misalkan, saya percayalah. Jadi bedanya dengan syirkah mudharabah biasa, mungkin kalau yang mudharabah biasa pengelola biasa ya, dia mungkin kalau cari pemodal, cari bikin proposal segala macam itu presentasi untuk meyakinkan itu kan, ya sehingga pemodal itu memberikan modalnya. Kalau syirkah wujuh enggak itu kan, bahkan boleh jadi dia dicari-cari sama pemodal itu kan. Ini jadi kan kalau lagi free, saya ada modal nih buat usaha itu kan, ya. Terserah mau modal apa aja ini. Itu syirkah wujuh itu. Jadi ada kepercayaan bagi pemodal tadi, ya. Jadi syirkah wujuh yang pertama ini adalah syirkah antara dua pihak, misal A dan B yang sama-sama memberikan kontribusi kerja atau amal dengan pihak ketiga, misalkan C yang memberikan kontribusi modal atau mal. Pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. Ya, tadi yang saya sampaikan para pengelola tadi adalah tokoh masyarakat, ya. Syirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam syirkah mudharabah sehingga berlaku ketentuan syirkah mudharabah padanya, ya. Jadi ini ketokohan dalam masalah bisnis ya. Syirkah wujuh model kedua adalah misalkan pengelola A dan pengelola B itu kan untuk
dia menjalankan sebuah proyek bisnis dan kemudian misalkan ini apa namanya, ketemu dengan pedagang. Jadi pedagang itu percaya dengan pengelola tadi, ya, karena memang sang pengelola tadi punya kemampuan dalam bisnis tadi, ya. Jadi dia mau menyerahkan dagangannya, wah saya percayalah sama si fulan itu, pokoknya kalau jualan barang itu mesti laku itu kan, ya. Ini syirkah wujuh model kedua, ya. Jadi penjelasan ini, syirkah wujuh yang kedua adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang bersyirkah dalam barang yang mereka beli secara kredit atas dasar kepercayaan yang pedagang kepada keduanya tanpa kontribusi modal dari masing-masing pihak, ya. Jadi karena saking percayanya tadi si pedagang tadi, ya, dia memberikan barangnya tadi kepada pengelola tadi, ya. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan, ya. Syirkah wujuh kedua ini hakikatnya termasuk syirkah abdan, ya. Jadi tadi sang pengelola itu kan nggak punya modal, ya, dia dimodalin sama pedagang tadi, ya. Ini syirkah wujuh model kedua, ya. Jadi pada hakikatnya syirkah wujuh itu ya yang meliputi dua tadi, mudharabah sama abdan. Cuma ada tambahan nanti, sang pengelola tadi memang punya kemampuan lebih dalam masalah bisnis tadi, ada jadi apa namanya, ketokohan dalam masalah bisnis. Kemudian yang kelima syirkah mufawadah. Jadi syirkah mufawadah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di antara syirkah inan, abdan, mudharabah dan wujuh. Syirkah mufawadah dalam ini hukumnya boleh, ya, sebab setiap jenis syirkah yang sah ketika berdiri sendiri maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis syirkah lainnya. Contoh gampangnya seperti ini, ya. Jadi misalkan ada tadi arsitek sama teknik sipil, misalkan dia punya gambar, punya rancangan bangunan untuk membuat sebuah proyek misalkan, ya. Dia awalnya adalah syirkah abdan, ya, pinginnya tanpa modal dulu lah, tapi ternyata gambarnya nggak laku-laku, ya, akhirnya dia mengeluarkan modal, ya, untuk membuat proyek tersebut, ya, misalkan bikin perumahan atau apa itu kan, ya. Itu berarti udah syirkah, awalnya syirkah abdan berubah jadi syirkah inan, gitu kan. Awalnya tanpa modal menjadi dengan modal, berarti udah syirkah inan. Dan ternyata modalnya berdua itu nggak cukup, ya, dicari undanglah investor, ya, maka ini berubah lagi syirkahnya menjadi syirkah mudharabah, ya. Awalnya inan, ya, ketemu dengan pemodal murni, maka menjadi syirkah mudharabah. Nah, dan kemudian karena sang pengelola tadi terpercaya, yakin ketemu dengan pedagang itu dengan entengnya memberikan sang pengelola kepercayaan, monggo ambil aja dagangan saya, ya. Ya, bisa dia toko material itu kan, pakai dulu aja nggak apa-apa lah, bayarnya nanti misalkan, ya. Jadi melihat wujuh tadi, melihat ketokohan dari sang pengelola tadi, makanya ada syirkah wujuh di situ, ya. Jadi ketika gabungan ini semua terjadi, ini namanya syirkah mufawadah, ya. Ini penggabungan dari berbagai macam syirkah yang ada, dan itu hukumnya boleh, ya. Kemudian kita masuk ke syirkah bidang pertanian. Oh, udah jam 9 ya. Udah barengan, Dok? Ini salah satu jenis syirkah yang banyak di masyarakat dan ternyata banyak yang keliru juga, ya. Jadi syirkah dalam bidang pertanian itu ada 3 macam, ya, yang umumnya terjadi, ya. Pertama itu muzaraah, ya, adalah syirkah antara dua pihak,
di mana pihak pertama adalah pihak yang mengerjakan lahan pertanian, sedang pihak kedua adalah pihak yang berkontribusi dalam lahan, bibit, dan seluruh biaya pengerjaan tanaman. Hasil pertanian tersebut kemudian dibagi dengan sesuai kesepakatan, misalkan 50-50, 60-40, 25-75, sesuai kesepakatan mereka. Ini syirkah muzaroah. Jadi yang satu adalah pengelola, yang satu lahan dan aneka macam kebutuhan yang lain. Ya, itu muzaroah. Ini kita belum bahas hukumnya ya, nanti. Yang kedua adalah mukhabaroh. Mukhabaroh itu adalah syirkah antara dua pihak, di mana pihak pertama adalah pihak yang mengerjakan lahan pertanian, yang menanggung biaya bibit dan seluruh pengerjaan tanaman. Jadi dia itu pengelola, ditambah dia kemudian yang nyiapin bibitnya juga dan aneka hal tadi. Ya. Sedang pihak yang kedua, ya itu cuma kontribusi lahan. Nah, pembagian keuntungan sesuai dengan sepakatan ya bisa 50-50, 60-40, 25-75. Ya. Ini yang mukhabaroh. Ya. Jadi hampir sama, pertama sama kedua, cuma bedanya kebalikannya. Jadi yang satu itu lahan ditambah bibit, tambah aneka macam biaya, itu kan. Yang satu pengelola saja, kemudian satunya lagi adalah lahan doang, gitu kan. Jadi sang pengelola tadi ikut ada biaya bibit segala macam. Kemudian jenis yang ketiga adalah musakoh. Musakoh adalah syirkah antara dua pihak, di mana pihak pertama adalah pihak merawat atau menyirami pepohonan, sedang pihak kedua adalah pihak yang memiliki lahan beserta pohonannya. Jadi ada orang yang punya lahan sama pohon, jadi pohonnya sudah ada ya. Yang satu itu dia cuma merawat saja, Jadi perawatan. Yang satu tadi udah ada pohonnya, ada lahannya. Ini musakoh. Ya. Nah, bagaimana hukumnya? Ya, ini untuk memperjelas tadi gambarannya. Ya, yang muzaroah adalah pertama pemilik lahan dan penyedia saprodi tadi, sarana produksi tadi. Ya, ada pupuknya segala macam itu. Dia nyiapin lahan, nyiapin saprodi. Yang satu adalah petani penggarap yang tadi. Nah, ini muzaroah. Ya. Kemudian yang kedua mukhabaroh, hampir sama. Yang satu pemilik lahan saja, yang satu pengelola lahan dan saprodinya. Ya, kemudian mengerjakan proyek bisnis tadi. Ini mukhabaroh. Ya. Yang musakot, ini pemilik lahan plus tanamannya. Jadi sudah ada tanamannya ya. Yang satu perawat kebun. Ini musakot. Ya. Tahu bedanya ya berarti ya? Iya. Musakot, mukhabaroh sama muzaroah. Ya. Bagaimana hukumnya? Ya. Ini kita lihat dari syirkah di bidang pertanian ya. Jadi ini bahasan khusus tadi syirkah yang lain, ini syirkah pertanian ya. Jadi tidak sama dengan syirkah-syirkah yang sebelum tadi kita bahas itu. Ya. Jadi Rasulullah SAW melarang mengambil sewa atau bagian atas tanah. Ya. Jadi dalam sebuah hadis nyewa tanah itu tidak boleh, sewa tanah. Itu. Kemudian hadis yang lain itu siapa saja yang memiliki sebidang tanah, hendaklah dia menanaminya atau hendaklah saudaranya menanaminya, dia tidak boleh menyewakannya dengan sepertiga atau seperempat. Ya. Umumnya kan kalau misalkan dapat bengkok gitu kan, sewa gitu kan, nanti bagi hasil misalkan, tidak boleh sewa tanah itu. Nah. Kemudian hadis yang lain, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa saja tidak boleh meninggalkan akad al-mukhabaroh, ya, maka hendaklah dia mengumumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Jadi yang melakukan mukhabaroh tadi, ya, maka Allah mengumumkan perang. Ya.
Jadi hendaknya dia melakukan perang dengan Allah dan Rasulnya. Jadi kayak diancam kayak riba gitu, ya. Untuk mukhabarah tadi. Ya. Kemudian dalil yang lainnya adalah Rasulullah SAW melarang menyewakan tanah. Kami bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu kami akan menyewakannya dengan bibit. Beliau menjawab, jangan. Bertanya para sahabat, kami akan menyewakannya dengan jerami. Beliau menjawab, jangan. Bertanya para sahabat tadi, kami akan menyewakannya dengan sesuatu yang ada di atas rabi yang mengalir. Beliau menjawab, jangan. Kamu tanami atau kamu berikan tanah itu kepada saudaramu. Ya. Jadi kalau kita punya lahan pertanian itu, maka tidak boleh disewakan. Ya. Kalau memang nggak mau, ya sudah kasihkan ke orang lain itu. Kalau di situ. Jadi jangan disewakan. Nah, kemudian dari yang lain itu bahwa dia telah menanami sebidang tanah. Rasulullah SAW melewatinya ketika itu dia Rafi sedang mengairinya. Rasulullah bertanya kepadanya, milik siapakah tanaman dan lahan ini? Dia menjawab, tanamanku dengan benihku, kerjaku dan hasilnya sebagian untukku, sedang sebagian lain untuk fulan. Beliau bersabda, kamu berdua telah berbuat riba. Jadi maaf, sama dengan riba. Kembalikan tanah itu pada pemiliknya dan ambillah biaya yang telah kamu keluarkan. Ya. Jadi dia telah melawat tanah yang bukan tanahnya, dengan tanamannya, dengan tenaganya, dan ini tidak boleh. Ya. Jadi kesimpulannya, ya, dari di atas, lahan pertanian itu hukumnya tidak boleh disewakan, baik dengan uang sewa maupun dengan pembayaran dalam bentuk bagi hasil dari hasil panenannya. Jadi mau maron mau gimana itu tidak boleh. Ya, Anda punya lahan ya ditanamin, ya. Jangan disewakan. Baik benihnya dari jenengan atau dari yang nyewa itu tetap tidak boleh. Tidak boleh. Kesimpulannya hukum syirkah muzara'ah maupun mukhabarah adalah haram. Sedangkan hukum syirkah musaqah adalah boleh. Ya, jadi musaqah yang tadi sudah ada tanamannya, ada lahan, ada tanaman, dia tinggal nyiramin saja, tinggal merawat saja. Ya, itu boleh. Dalilnya adalah dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil tanaman. Ya. Jadi bukan nanam dari awal, bukan. Ya. Kalau nanam dari awal nggak boleh, tapi itu sudah ada, tinggal dia merawat saja. Ya. Nah, dia boleh nanti dapat bagi hasil dari situ. Ini musaqah itu boleh. Jadi satu-satunya syirkah dalam pertanian itu yang boleh itu adalah musaqah. Ya. Itu mungkin. Baik. Itu khusus pertanian itu ya. Misalnya kalau lahan tanah kosong dipakai buat sewa dibikin itu mah boleh ya, selain pertanian itu ya. Boleh. Untuk selain pertanian boleh, misalkan kan ada tren sawah itu, kemudian di atasnya dibikin panggung buat warung makan misalkan, itu boleh. Soalnya pertanian itu banyak yang maro gitu. Ya, ini pertanian dalam arti sempit tuh ya. Pertanian yang memang bertani itu, bukan kan kalau sekarang pertanian itu kan peternakan juga masuk pertanian, perikanan masuk pertanian itu kan. Ini pertanian yang memang pertanian itu sempit ya. Yang dimaksud di situ. Moga kalau ada yang didiskusikan silakan. Ya, tadi yang untuk syirkah mudharabah gitu. Tadi kan kerugian ditanggung oleh pemodal. Kalau pengelola pemodal itu apakah juga menanggung kerugian? Iya. Jadi kan sesuai dengan persentasenya. Misalnya tadi persentase modalnya 100 juta. Ustadz Ahmad itu misalkan 50 juta itu kan. Ketika rugi ya tinggal dihitung persentasenya saja. Gitu. Terus untuk ketokohan tadi kan disampaikan masalah bisnis. Berarti kalau bukan masalah bisnis tidak masuk itu ya? Ya, ketokohan dalam masalah bisnis. Jadi
yang sekiranya dalam urusan bisnis itu sisi ketokohannya bisa menguntungkan, nggak apa-apa. Jadi misalkan sekarang kayak umrah itu kan ada status yang Iya, itu termasuk. Masuk ya? Ya. Cuma memang dia ada aktivitas kerjanya ya, bukan cuma numpang nama ya. Oh iya. Jadi termasuk walaupun dalam urusan marketing ya, misalkan dia bagian untuk marketingnya itu kan, untuk kalau dia yang ngomong mungkin orang percaya itu kan, itu tidak apa-apa. Mengenai sisi ketokohannya tadi. Kan beda kalau yang ngomong tokoh sama bukan itu kan. Pengaruhnya luar biasa itu. Monggo, ada yang lain yang udah siap-siap bisnis. Ya. Ya kan ada saya pembisnis kadang-kadang kayak kebutuhan pribadi kayak rokok kadang-kadang dimasukin gitu, itu dia nggak boleh itu deh. Ya tergantung nanti itu masuk ke operasional atau bukan. Kayak rokok gitu. Tinggal kesepakatan saja. Gitu. Kalau ngomong dari awal ya, misalnya yang rokok memang dia soalnya rokoknya sekian gitu, sebungkus misalnya harus dari awal memang ada ngomong. Jadi misalkan sirkapnya sirkah adan misalkan, kan nggak pakai modal itu kan. Kemudian dalam perjalanannya itu kan dia mungkin pakai motor itu kan, pakai bensin segala macam itu kan. Ada dihitung dalam biaya operasional. Itu. Ini kalau saya siang-siang kerja makan itu gimana nih? Ini masuk operasional enggak itu? Sepakatin saja. Wah, saya itu makan tuh harus pakai rokok, kayak kalau nggak pakai rokok muntah itu. Sayang itu. Sepakatannya gimana? Rokok masuk operasional enggak? Udah masuk ya, udah. Makanya merokok masuk. Cuma aneh aja gitu. Ini terkait yang tadi ya, akad pertanian yang terakhir tadi yang tadi bulan lagi Musakoh. Itu berarti secara kepemilikan ya sama ya, artinya menjadi apa? Anda kan si Irka kan menjadi milik bersama, berarti itu menjadi milik bersama? Enggak. Untuk pertanian enggak. Tetap itu miliknya itu apa namanya, Rasulullah tadi yang punya lahan. Itu. Berarti apakah bisa dikatakan itu kayak akad ijarah itu? Iya, semacam ijarah. Cuma apa namanya, ini kan bagi hasil ya. Ya. Kalau yang ijarah biasa itu kan hasilnya berapapun dia segitu. Ini, kalau ini kan sesuai dengan ini apa namanya, hasilnya. Oh, berarti kalau emang dikontrak itu boleh itu ya. Sawahnya saya kontrak misalnya. Ya. Ini tidak bisa. Oh, bisa ya? Itu sewa namanya. Sewa ya? Iya, tidak boleh. Ya misalnya itu Ijarah. sudah ada ininya, sudah ada tanah pohonnya. Bukan nanam dari awal. Sawah dikontrak gimana ceritanya? Ini kalau di tempat saya kan gini, Mas. Jadi satu sawah itu kan saya beli nih 3 tahun, nanti 3 tahun saya kembali lagi itu Potongan itu. Beli potongan dia itu. Tuku nanti kan itu. Tuku apa sewa? bilangnya kayak gitu. Tuku apa sewa? Nah, Itu sebenarnya kayak saya kamu sama kayak sewa, cuman kan sistemnya emang potongan berapa kali panen gitu kan. Itu yang terjadi itu. Gimana ceritanya? Misalnya itu saya beli Ustadz Imam punya sawah. Saya beli potongan 10 potong misalnya gitu. Saya barain misalnya 10 juta gitu. Jadi setiap 10 kali panenan 10 potong gitu kan. potong itu masa panen, penerapan ya. sama panen. Oh, itu berarti udah semacam sewa sebenarnya ya. Sewa. Karena kembali ke jual beli tadi itu. Jadi kan mubadalah itu malin bimalin, jadi pertukaran harta dengan harta kalau jual beli itu. Maka tidak boleh kemudian dirusak dengan syarat-syarat yang lain. Jadi misalkan tadi udah dibeli itu sawahnya tadi, maka sawah itu jenengan itu berhak menjualnya senilai sawah tadi. Misalkan udah dibeli, bisa nggak jenengan untuk menjualnya tadi sawah tadi? Bisa nggak gitu? Bisa. Berarti buat
Jadi kalau malah itu akad jual beli, maka akadnya juga akad yang batil itu. Karena tidak terjadi perpindahan secara mutlak dari kepemilikan tadi itu. Sebenarnya kayak hitungannya kayak sewa. Lebih gitu ya. sewa, lebih karena sewa saat itu. Tapi kalau kita bedanya beli gitu. Beli potongan itu seperti itu. Iya, makanya di sini kan kita coba kembalikan pada istilah syar'inya itu kan, ini jual beli secara syar'i atau bukan itu kan. Kerjasama harus jelas ini apakah yang dimaksud syirkah ataukah ini cuma sekedar bantu menjualkan saja, dia itu akadnya maklar, seperti itu ya, sehingga kita tahu hukumnya seperti apa. Yang kita mudharabah itu kan tadi ada syarat gitu yang di apa namanya, yang di syaratkan sama pemodal gitu Iya. ya, pengelola. Nah, ketika misal nih pemodal itu mensyaratkan jangan jual alkohol, kemudian dipenuhi sama pengelola, tapi di apa namanya, di satu sisi dia jual babi gitu. Artinya kan betul ya, si pengelola nggak jual alkohol tapi dijual babi. Nah, apakah syaratnya itu akadnya itu harus diperbaiki atau gimana kan? Iya. Jadi sebenarnya tanpa diakad pun kalau menjualkan barang yang haram itu ya haram juga, nggak boleh. Jadi kalau tahu seperti itu harus dibatalkan. Tadi kan ada iqolah, ada fasah gitu. Kalau itu udah difasah, batal itu. Baik, ada yang lain? Clear ya masalah syirkah? Monggo kalau mau kerjasama silakan kerjasama. Ini ada rambu-rambunya gitu kan. Jangan sampai terjebak dengan kapitalis gitu kan. Ya. Karena beberapa ya banyak saya lihat itu model-model kerjasama tapi masih kapitalis gitu. Ya. Dan tidak jelas itu. Kayak model maron misalkan itu, saya misalkan punya kambing nih diternakan itu kan, nanti kalau punya anak bagi dua, itu juga bentuk syirkah tidak jelas itu. Tidak boleh. Ya. Banyak juga. Ya. Jadi banyak. Tidak boleh ya tadi. Tidak boleh tadi. Harusnya gimana tuh kalau kayak kambing itu? Ya tadi kayak model syirkah tadi, mau masuk ke syirkah mana mudharabah, diuangkan dulu itu berapa itu uang. Ya. Kemudian masuk pengelolanya, sang pengelola itu urun modal atau enggak itu kan, dihitung semuanya itu. Ya kalau di kamu masih berjalan seperti itu kan. Jadi kalau misalkan sekian tahun itu nggak punya anak, misalkan udah itu kan dihitung ini biaya operasional berapa, itu kan tentuan ini udah dijual aja kambingnya, misalkan kerugiannya berapa itu kan sesuai dengan persentase, jadi jelas itu gitu. Jadi kalau misalkan maron aja gitu ternyata nggak punya anak gimana? Jadi secara syar'i batil. Ya itu ya banyak lah bentuk-bentuk istilahnya kerjasama, tapi ya memang. Baik, kalau nggak ada kita cukup aja. Terima kasih. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa pada majelis. Astagfirullah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.